Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Yuni. Malam juga Ibu Risa. Bagaimana kabar Ibu malam hari ini, Bu? Alhamdulillah masih diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah. Sekarang dalam Alhamdulillah. keadaan sehat, gitu bisa Iya. berbincang dengan Ibu Risa. Alhamdulillah sekali ya, Bu ya. Masya Allah, lihat Iya. Ibu malam hari ini tetap masih segar, masih fresh walaupun sudah malam hari ini. Ibu, sebelumnya saya mau minta maaf karena telah mengganggu waktu istirahat Ibu, dan saya juga mau minta izin kepada Ibu, minta waktunya lah sekitar 10 atau 15 menit untuk kegiatan saya memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 ya Bu, untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah. Barangkali Ibu berkenan untuk saya wawancarai pada malam hari ini, Ibu. Iya, mangga silakan Bu Risa dengan senang hati mendapat kepercayaan dari Bu Risa gitu untuk diwawancarai. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali ya Bu. Tapi sebelumnya boleh tahu Ibu menjadi kepala sekolah di SD mana, Bu? Di SD Negeri 2 Oh, Ciganjeng, di SD Kecamatan Negeri 2 Padaherang. Ciganjang pada Herang ya, Bu ya. Oke, Ibu. Baik, Ibu, untuk mempersingkat waktu, barangkali saya akan langsung ya, Bu ya, di mana wawancara pada malam hari Iya, ini mengenai tentang dilema etika dan bujukan moral, Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang mangga. akan saya ajukan kepada Ibu. Oke, kita langsung saja, Bu ya, ke pertanyaan yang Ya, pertama. boleh boleh silakan Iya, baik. silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mana nih yang, oh ini bujukan moral, oh ini dilema etika. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi, membedakannya itu seperti apa, Bu? Untuk dapat apa itu namanya akan menentukan Ya. kalau ini permasalahannya termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, Mm-mm. pertama adalah melaksanakan identifikasi, yaitu dengan cara mengamati dulu Mm-mm. permasalahan yang terjadi sampai Mm-mm. kita itu paham, paham Mm-mm. benar. Oh ternyata seperti ini masalahnya. Dengan Mm-mm. cara apa? Mengumpulkan informasi yang Mm-mm. paling apa yang faktual gitu, Mm-mm. yang benar-benar dapat dipercaya sehingga kita bisa menentukan. Oh ternyata permasalahan ini termasuknya ke dalam dilema etika. Kenapa? Ternyata dalam pengambilan keputusan itu di mana ada kebenaran loh, kebenaran. Artinya itu adalah dilema etika. Mm-mm. Kemudian untuk bujukan moral, di mana di sana ada suatu permasalahan gitu ya. Mm-mm. Ternyata ada lawan namanya benar lawan salah gitu. Mm-mm. Artinya ada suatu peraturan yang telah dilanggar gitu. Artinya itu termasuk ke dalam bujukan moral seperti itu, Oh Brisa. iya, baik Ibu. Jadi Ibu ketika Ibu mengidentifikasi suatu masalah, apakah ini termasuk bujukan moral atau dilema etika? Yang pertama Ibu mengamati dulu ya tentang kasusnya, kemudian Iya, mengumpulkan informasi yang terkait dengan kasus tersebut. iya Dan ketika betul Ibu seperti itu. mengambil keputusan, apakah keputusan ini dua-duanya benar, benar lawan benar, mungkin itu termasuknya Betul. ke dilema etika ya Bu ya. Dilema. Iya, Kalau sebaliknya ketika ibu mengambil keputusan dan di akhir itu kalau ibu mengambil keputusan seperti ini benar, kalau mengambil keputusan yang B itu salah, berarti itu yang namanya bujukan moral ya Bu. Di mana iya bujukan betul. moral itu tadi kata ibu ada peraturan yang mungkin di dalamnya yang Iya dilanggar. betul. Oh Iya. iya, baik-baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Iya. Dalam menentukan pengambilan keputusan, Mm-mm. ternyata kita sudah tahu nih permasalahannya. Ternyata itu adalah dilema etika gitu, kebenaran di mana ada kebenaran dan kebenaran. Mm-mm. Gitu seperti itu. Atau dua-duanya itu mengandung nilai kebajikan. Mm-mm. Maka kita tadi satu dalam pengambil keputusannya
kembalikan lagi pada dasarnya itu pada aturan yang berlaku di sekolah. Mhm. Kemudian setiap pengambilan keputusan kita ternyata sudah paham, maka kita jalin hubungan atau kolaborasi dengan Mhm. pihak-pihak yang terkait, di Mhm. antaranya dengan rekan kerja kita, kemudian kalau keterkaitan lagi ada dengan dewan komite, bisa kita libatkan juga, Mhm. kemudian, orang tua, seperti itu. Mhm. Apalagi kalau masalahnya kompleks memungkinkan untuk melibatkan, atasan kita, misalnya kedinasan, Mhm. boleh juga. Mmm. Jadi tidak bisa, saya mengambil keputusan itu dari pihak saya sendiri. Jadi Mhm. buatlah itu kolaborasi. Mhm. Dalam kolaborasi itu, buat musyawarah gitu, Mmm. terjadi wujudkannya dalam musyawarah sehingga kesepakatan yang diambil itu adalah keputusan bersama. Mmm. Sehingga nantinya dalam menjalankan keputusan juga, dapat dipertanggungjawabkan secara bersama juga Oh gitu. iya, Dan baik baik hasilnya Ibu. dapat dirasakan oleh semua pihak gitu, Iya, terutama baik baik keputusan Ibu. kita. Oh iya, baik Ibu ya. Jadi Ibu tadi dalam menjalankan pengambilan keputusan, yang pertama tentunya harus melihat dulu ke aturan yang berlaku di sekolah ya Iya Bu. betul, ya. Kemudian juga Ibu dalam mengambil keputusan juga Ibu melibatkan semua pihak atau Iya. berkolaborasi ya ke semua pihak yang terkait, terutama mungkin dewan guru yang ada di sekolah Iya. Ibu, bahkan juga mungkin jika perlu komite, dilibatkan dalam pengambilan keputusan Ibu ya Bu ya. Ya karena memang Betul. kalau keputusan bersama itu memang nanti kan ketika ada sesuatu karena ini udah hasil dari keputusan bersama, bukan dari pihak Ibu secara pribadi, secara personal Pribadi gitu ya. atau pihak-pihak tertentu Pihak saja, tertentu saja, seperti iya itu. betul sekali Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 3 Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika Bu? Langkah-langkah yang atau prosedur ya, Iya, yang biasa prosedur. saya lakukan betul, Mhm. yang pertama itu adalah saya mencari informasi terlebih dahulu. Mhm. Kemudian dalam mencari informasi itu saya, tidak ingin hanya mendengar saja, misalnya Mhm. mendengar dari pihak lain, tetapi saya Mhm. harus tahu langsung secara langsung dari pihak yang terkait itu, Mmm. supaya nanti gampang gitu dalam, apa namanya, pendekatannya seperti itu. Mhm. Kemudian tadi, setelah kita dapat informasi, maka kita juga harus tahu siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan itu. Mhm. Yang berikutnya, kemudian menganalisis juga benar salahnya, di Mhm. mana benarnya, di mana salahnya, seperti itu. Mhm. Kemudian, yang selanjutnya setelah kita, apa namanya tadi, sudah menganalisis, tentunya kita, membuat beberapa alternatif solusi. Jangan Mhm. hanya satu dulu gitu, ada beberapa, nanti supaya kita lebih lebih apa namanya lah, lebih mudah gitu, mana sih Mhm. solusi yang terbaik untuk keputusan. Nah, setelah ada Mhm. beberapa solusi, maka kita bisa mengambil keputusan. Nah, Mhm. dalam pengambilan keputusan itu, tadi saya tidak boleh hanya satu pihak, misalnya dari pihak kepala sekolah saja, tapi Mhm. harus dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait, di antaranya Mhm. terutama dengan rekan kerja kita, dengan dewan komite, dengan Mhm peserta. mhm Seperti itu, Bu. mhm. Iya. Jadi, setelah mengambil keputusan, berikutnya adalah refleksi Refleksi mungkin ya, dari iya. pelaksanaan Mhm. keputusan tersebut, seperti itu. Iya, baik Ibu. Jadi, prosedur yang akan Ibu ambil itu tadi kata Ibu yang pertama Ibu akan mencari informasi terlebih dahulu mungkin ya, Bu, ya? Iya, Tentunya mencari informasi dari kedua belah pihak yang, pihak. terjadi masalah dilema etika ataupun mungkin bisa juga dari saksi yang berada di sekitar, Iya, itu ya, Bu, betul. ya. Kemudian juga Iya, Ibu, mengetahui juga mencari tahu siapa saja pihak yang terlibat. Kemudian Ibu akan betul. menganalisis kasusnya itu seperti apa. Iya, Apakah kasusnya ini benar lawan benar atau benar lawan salah ya gitu ya, Bu, ya. Kemudian setelah itu Ibu mencari alternatif solusi ya, Bu, dari permasalahan tersebut dan yang terakhir Ibu mengambil keputusan, tentunya mengambil keputusannya itu secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak ya, Bu. Dan terakhir Ibu iya, melakukan refleksi. Ya, seperti itu ya, Bu, ya. iya, iya, Bu. Oh iya, baik-baik Ibu. Oke Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya,
Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Saya merasa paling tepat Mhm. keputusan yaitu pada waktu, musyawarah itu. Mmm, Jadi mhm. kalau pengambilan keputusan secara bermusyawarah Mhm. itu benar-benar, hasilnya itu kan kesepakatan bersama, Mhm. sehingga dari kesepakatan bersama itu kita ambil, mufakat dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara bersama gitu. Mhm. Apalagi kita dalam pengambilan keputusan itu mencari yang lebih maksimal kebermanfaatannya, Mhm. lebih, banyak bermanfaat ke semua pihak terutama kepada peserta didik kita, seperti Mhm. itu, Bu. Oh, Dan iya. meminimalkan, resiko gitu dalam Mhm. pengambilan keputusan. Karena dalam setiap pengambilan keputusan itu tentu saja, ada manfaatnya juga mungkin ada Resikonya resikonya gitu, gitu, Bu, ya. walaupun resikonya itu sedikit gitu. Makanya Mhm. kita benar-benar cari yang terbaik lah gitu. Lebih banyak kebermanfaatannya bagi semua pihak, nanti Mhm. dalam menjalankannya itu merasa aman, nyaman semua pihak, Iya, tapi, betul. resikonya lebih Iya, baik, gitu. Bu, ya. Jadi emang dalam pengambilan keputusan itu mungkin ya, Bu, ya, menurut kita baik, belum tentu Mhm. menurut orang lain itu baik, Iya, seperti itu ya, Bu. betul Jadi memang yang betul. paling tepat itu diadakannya musyawarah atau Musyawarah, kolaborasi ya dalam kolaborasi. mengambil Iya betul. keputusan itu ya, Bu, ya. Karena memang, kita harus melihat dari berbagai sudut gitu ketika mau Iya, mengambil betul. keputusan itu. Jadi jangan hanya dari salah Jangan satu pihak saja, lihat seperti itu, saja, Bu, iya. ya. Nanti terjadi ketimpangan gitu Iya, ya. iya, betul Tidak sekali. heeh, betul. Jadi untuk meminimalisir resiko ya, Bu, ya, yang Resiko, terjadi dan betul. juga mengambil banyak manfaat mana nih yang lebih banyak manfaatnya. Jadi Ibu juga mungkin bisa mendengar masukan dari rekan Iya, kerja Ibu. betul. Iya, Ya namanya walaupun juga kita manusia ya, Bu, ya, kadang juga kita, iya, apa ya ada namanya, ada hilafnya lah kekurangan, ada seperti itu. hilafnya. Mhm. Jadi dengan kita kolaborasi, Mhm. tentunya kita Saling akan mengingatkan ya, Bu, ambil ya. ya yang terbaik. Yang terbaik, iya betul sekali Ibu. Oke Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu? Tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Betul sekali. Pasti ada tantangan, Mhm. terutama tadi dalam kita mengambil keputusan, dilema etika karena keputusan Mhm. ini padahal ini benar, ini juga benar, Mhm. tapi Mhm. kita harus mengambil keputusan yang terbaik gitu. Iya Kita lihat, betul. nah yang ini benar Mhm. tapi pasti dari 2 yang benar itu ada yang lebih Mhm. dari ini apa kebermanfaatannya Mhm. dalam kita pelaksanaannya gitu ya. Mhm. Manfaatnya akan lebih banyak Mhm. gitu dan Mhm. resikonya lebih sedikit. Jadi Mhm. kita ambil yang itu. Itu sangat sulit gitu dalam pengambilan seperti itu Iya gitu. betul. Dibanding gitu yang apa namanya udah jelas, oh Benar ini lawan salah, ini salah ya, benar kalau gitu kan dilema lebih kalau ini. apa, bujukan moral kan tentunya karena benar lawan salah ya, Bu, ya. Iya Kalau dilema betul. etika memang tantangannya karena emang ketika Ibu mengambil keputusan, keputusan Susah. dua-duanya itu benar gitu. Itu benar Tapi gitu. mungkin Ini dilihat yang lagi dari paling tepat yang iya yang mana mana gitu. iya, tapi mungkin dilihat Berarti lagi tadi dari gitu. nilai kebajikannya mungkin mana Ibu ya, nilai kebajikan yang lebih dominan, yang lebih banyak itu Iya mungkin betul. yang keputusan yang mana gitu ya, Bu, ya. Jadi itu Iya yang mungkin lebih keputusan yang dominan. Ibu ambil. Kemudian selain itu juga Bu, selain Mhm. setelah, apa namanya, kita sudah bisa mengambil keputusan, Mhm. ternyata, tantangannya juga masih ada karena setiap keputusan walaupun itu Mhm. adalah keputusan bersama, Mhm. itu pasti tentu saja ada yang namanya pro dan kontra ya Bu Iya, ya. betul Walaupun yang sekali. pro-nya itu lebih banyak, yang Iya, kontranya lebih betul. sedikit. Nah Iya, iya. itu juga bisa menjadi tantangan kita, kan kita akan lebih tenang gitu kalau Mhm. semuanya pro gitu. Heeh, Jadi tapi bagaimana sih tidak kita seperti caranya itu ya meyakinkan jalannya. lagi yang sedikit Iya. itu, sampai pada Mmm. saat tertentu gitu, mereka Mhm. menyadari ternyata, oh iya ternyata, eee, apa namanya, keputusan yang diambil itu yang mereka Mhm. anggap sebenarnya kurang cocok Heeh, sama kurang mereka, cocok, akhirnya, oh iya iya, ini ternyata tepat, kenapa? eee, Makanya ya keputusan ini diambil, iya tapi betul. harus seperti itu meyakinkan benar-benar. Nah Jadi iya. nanti merasa apa ya,
merasa tenanglah, terutama Mhm pihak sekolah mhm dalam mhm. melaksanakannya. Iya, baik baik, Ibu. Memang betul sekali, Bu, yang Ibu katakan ya, ketika kita mengambil suatu keputusan itu tentunya pasti ada pro dan kontra, apalagi ketika keputusan itu berhubungan dengan orang banyak atau orang tua siswa sepertinya. Iya, Nah, kan kita, antara orang tua ini dengan orang tua ini mungkin pemikirannya itu berbeda, pasti ada pro, ada kontranya. Tapi ya mungkin kembali lagi ke pihak ibu ataupun, sekolah ya bagaimana cara meyakinkan gitu pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan hasil keputusan ibu dan mungkin di akhir juga kan pasti ibu akan ada refleksi juga ya ketika ibu mengambil iya betul keputusan. ya. Nah, dari refleksi itu kan kita bisa lihat nih apakah keputusan ibu sudah tepat atau tidak seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya, seperti itu bisa betul. Ya baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu yang nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang saya jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan itu tidak membuat, jadwal tertentu. Misalnya Hmm. masalahnya sekarang, nanti misalnya 3 hari kemudian atau seminggu kemudian. Jadi tidak seperti Hmm. itu. Tapi punya Hmm. target. Hmm. Misalnya kita, terjadi masalah nih pada hari Hmm. ini, Hmm. kemudian kita pahami sampai Hmm. kita, "Oh benar ini masalahnya seperti ini maksudnya ke mana?" Gitu. Nah, Hmm. kalau permasalahan itu dapat diselesaikan hari itu, Mhm. kenapa tidak Iya gitu? iya Ya iya. selesaikan pada hari itu. Mhm. Kecuali ada permasalahan gitu, yang permasalahan itu emang benar-benar perlu koordinasi dengan pihak lain gitu, Mhm. bukan hanya pihak sekolah saja, bukan Mhm. hanya melibatkan guru saja dan, Mhm. peserta didik, tapi harus melibatkan komite, Mhm. harus melibatkan, beberapa orang tua, tentunya itu kan perlu komunikasi. Jadi Iya. pada hari itu tidak mungkin bisa diselesaikan. Jadi Mhm. memerlukan waktu, tapi targetnya ya harus secepatnya diselesaikan. Jangan sampai melebihi, apalagi Berlarut-larut ya, melebihi Bu? sampai 3 hari, ya Mhm. berlarut-larut. Karena Mhm. permasalahan yang dibiarkan nanti berkembang, pasti berkembangnya bukan ke arah yang baik, Iya, betul pasti ke sekali, arah Bu. yang lebih, Malah semakin melebar mungkin ya, Bu, ya yang masalahnya ya. melebar, jadi lebih banyak lagi ke apa, buruknya gitu. Iya, Takutnya betul betul. ini sampai terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah saja gitu, Iya sampai betul. keluar, Iya takutnya iya. sampai, Ke tercium pihak di masyarakat atau ya bagaimanalah. apalagi ke Sebaiknya tercium wartawan ya, Bu, ya, pihak luar ya, Bu, iya, ya. betul. Iya betul. Tapi Iya. memang betul, Bu, saya juga secara pribadi ketika saya memiliki sebuah masalah atau dilema etika ya, Bu, ya, pengennya sih secepatnya diselesaikan hari itu juga ya, biar hati tenang, pikiran juga tenang, ya Man. Kalau suatu masalah itu disimpan beberapa hari itu kadang, saya orangnya itu kayak gampang apa apa namanya, Bu, ya, Iya, panik gitu, eee, orangnya panikan gitu. Jadi ketika ada masalah itu pasti selalu dipikirkan gitu. Jadi memang, pokoknya nggak pengennya tenang gitu ya, Bu, ya, mau nggak istirahat aja, tenang, tidur istirahat aja aja ketika, kayaknya kebawa "Aduh mimpi gitu aduh masalah ada yang masalah terjadi. ini gimana nih?" Ya pasti kepikiran seperti itu, Bu. Tapi ya, eee, diambillah secara apa namanya, dilihat dulu dari tingkat kompleksitasnya ya, Bu, ya, Iya betul, kasusnya ya. itu kalau memang kasusnya emang terlalu berat pasti kita memerlukan bantuan dari pihak yang lain ya. Bahkan mungkin juga Iya. dari kalau yang lebih berat sekali mungkin bisa mengambil keputusannya itu melibatkan dinas pendidikan ya, Bu, Iya, ya, sebagai heeh. iya atasan Kalau kita kalau kedinasan. mengambil Jadi keputusan dinas pendidikan itu kan tidak bisa memerlukan waktu hanya hari itu, pasti iya tentunya hari beberapa itu hari melihat hari jadwal kepala iya dinasnya, seperti itu ya, Bu, ya. iya seperti itu. Iya, iya. Jadi lihat lagi gitu dari permasalahan Mhm tersebut. mhm. Ya baik. Oke Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Adakah seseorang ataupun faktor yang mempermudah Ibu, Bu, dalam membantu? Yang mendukung atau yang pendukung gitu, Iya, pendukung dalam mempermudah pengambilan keputusan. keputusan dilema Iya betul. etika, Mhm. itu tentu saja ada Bu Risa, gitu. Iya. Apalagi tadi, pengambilan keputusan itu tidak bisa diambil hanya dari satu pihak. Iya betul sekali.
apalagi dari pihak kepala sekolah saja. Jadi artinya kita Iya. tadi melibatkan terutama dengan rekan kerja kita. Artinya mereka lah yang memberi dukungan kepada kita sehingga kita dengan bisa dengan mudah gitu ya mengambil Mhm. keputusan yang terbaik. Mhm. Selain rekan kerja gitu sebagai pendukung adalah tadi dewan komite. Apalagi kalau kita terjalin hubungan yang baik dengan dewan komite Mhm. itu kalau sangat besar sekali manfaatnya Mhm. buat pihak sekolah. Mhm. Karena itu adalah yang menjembatani kita dengan Orang orang tua, tua iya peserta didik betul, kita. Iya betul. iya. Itu kemudian eee, apalagi budi saja tadi ya, permasalahan itu kadang-kadang bisa langsung diselesaikan di sekolah, Mhm. terus ada beberapa permasalahan yang, misalnya harus 2 hari gitu, Iya iya. sehingga permasalahan itu bisa dibawa ke rumah gitu ya, Iya iya. terbawa ke rumah gitu. Iya betul Nah, sekali. bawa ke rumah. Kita juga tadi yang Ibu Risa katakan ya, tidak nyaman. Pasti Iya. kita ingin, Cepat curhat selesai, lah gitu iya, istilahnya ya, curhat mhm. gitu. Bukan minta solusi atau sebenarnya keputusan sih sudah ada misalnya ya, tapi Mhm. kita perlu curhatan atau, Nah, betul sekali, Bu. meyakinkan kalau keputusan itu Benar gitu memang, ya, Bu, tepat benar gitu. gitu. Kita cerita kepada yang terdekat di keluarga kita, Iya. misalnya kita punya, suami gitu ya, pasti Heeh. kita pasti cerita, nanti Ke suami, suami ya, "Oh, Bu, ya. iya iya iya," gitu. Itu Mhm. juga merupakan dukungan, Bu, menurut Mhm, saya iya betul gitu, betul dukungan, sekali ya, Bu, oh, ya. Iya, di iya, Bu, ya, keluarga, jadi senang ada juga sekali seperti senang itu. sekali kalau saya jadi anak buah Ibu ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu tidak mengambil keputusan karena, "Oh, saya itu kepala sekolah, oh, saya itu punya wewenang, saya itu punya kekuasaan, ah, saya ngambil keputusan sendiri." Tapi Ibu tidak seperti itu ya, Ibu mengambil keputusan itu dengan cara, apa, ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu juga membutuhkan bantuan dari pihak lain ya, terutama dari rekan guru, bahkan juga mungkin keluarga juga di rumah ya, Bu, ya. Ketika Ibu mendapat Iya, masalah, sekedar memang walaupun itu hanya curhatan gitu curhat ya, iya, bukan karena memang bukan minta bukan minta ibu-ibu solusi. sudah curhat ketika punya masalah, kita curhat ke orang lain walaupun belum menemukan solusi, tapi kata hati hati itu adem kalau kita udah Iya, lebih meluapkan masalah gitu ya, gitu. Bu, ya, yang kita hadapi. Iya, betul betul, Bu Risa, Iya seperti iya. itu. Iya, Bu, ya. Emang ya kita mah manusia itu kan, apa, makhluk sosial ya, Bu, ya, tidak bisa hidup sendiri Iya, tentunya kan jadi pasti tidak bisa membutuhkan kita, orang lain. bagaimanapun kita pintarnya atau kita Mhm, mempunyai kemampuan yang kemampuan lebih, iya, kita tidak bisa sendiri. iya. Apalagi nantinya pelaksanaan itu melibatkan banyak Banyak orang orang, gitu. iya Jadi betul. kesepakatan itu, keputusan itu harus diambil bersama, Mhm seperti mhm, itu. iya betul sekali, Ibu. Oke, Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bu, ya. Dari semua Iya. yang telah Ibu sampaikan tadi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir nih, Bu, ya. Pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika yang pernah Ibu alami? Apa namanya, apa sih yang bisa diambil gitu Pelajaran, iya betul yang dari Ibu petik. pengambilan keputusan Mhm. yang sudah terjadi di sekolah, Mhm. ternyata adalah pengalaman, Bu. Oh, iya. Jadi pengalaman dalam pengambilan keputusan Mhm. tersebut gitu, dari beberapa kasus yang terjadi, itu Mhm. bisa dijadikan pengalaman kita, karena pengalaman adalah guru terbaik buat Iya, kita. betul betul Nah, betul. apalagi pengalaman itu tadi pengambilan keputusannya itu adanya kolaborasi, dan Mhm. kolaborasi itu bukan hanya dari satu pihak gitu, misalnya, Mhm. di sekolah, kan ada pihak kepala sekolah dan ada guru, bukan hanya itu saja. Mhm. Ternyata kolaborasi itu bisa dijalin dengan beberapa pihak yang terkait gitu, Mhm. terkait terhadap permasalahan tersebut gitu. Mhm. Jadi yang, kita mengambil keputusan itu tidak bisa hanya mengambil dari satu pihak atau beberapa pihak, tapi semua pihak yang terlibat Iya betul dalam betul. permasalahan tersebut. Mhm. Sehingga, Mhm. keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama, Mhm. dapat dilaksanakan secara aman dan nyaman oleh semua pihak, Mhm. dan, yang kita inginkan, Mhm. permasalahan yang sudah terjadi itu ke depannya tidak akan terjadi. Iya. Tapi dalam kehidupan Iya pasti pasti ada permasalahan lagi. tetap ada Iya, gitu. tentu pasti ada. Iya, Walaupun kita dengan masalah yang berbeda ya, Bu, ya. berbeda gitu, masalahnya pasti berbeda, tapi kita Mhm. bisa mengambil, apa namanya ya, Pelajaran cerminan mungkin dari ya, Bu, ya. pelajaran dari yang telah terjadi itu Mhm, dalam iya pengambilan iya iya, keputusan. betul, iya, Bu. Ya memang betul, Ibu, pengalaman itu memang guru yang paling baik ya, Bu, ya. Ketika kita mengalami sebuah kasus, dan apa namanya ya,
kita sudah mengambil keputusan dan nanti kita mempunyai kasus lagi gitu, walaupun kasusnya berbeda tetapi kita bisa mengambil pelajaran atau bisa bercermin lah Bu ya dari kasus yang pernah kita hadapi sebelumnya. Oh, kita mengambil keputusan seperti ini, dampaknya seperti ini. Nah, oh ini baik, keputusan ini baik. Nah, mungkin prosedur itu bisa juga diterapkan di kasus Bisa kasus dipakai yang lagi, lain. Iya gitu, dalam prosedur pengambilan yang lain keputusannya. gitu, Iya Bu, betul. iya baik Ibu. Masya Allah sekali Ibu, saya sangat Iya. berkesan sekali pada malam hari ini bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cerita dengan Ibu. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang telah Ibu tularkan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu. Amin, amin Bu Risa. Iya, mungkin itu bisa jadi Sama-sama, Ibu juga apa? merasa senang gitu, bisa dipercaya gitu, dipercaya, diajak berbincang, berbagi pengalaman oleh Bu Risa. Iya. Amin, mudah-mudahan Ibu sama Bu Risa ke depannya selalu diberi kesehatan Amin, amin, amin. untuk dapat mengabdi gitu ya, kita di Amin. dunia pendidikan. Pendidikan, iya Kita Bu. mewujudkan generasi bangsa gitu yang Iya. dapat dibanggakan oleh negara kita. Amin, amin, Kemudian amin. mudah-mudahan pasti suatu saat kita juga bisa menjadi pemimpin Amin, gitu amin dalam Ibu. sekolah. Mudah-mudahan ini insya Allah Ibu. Saya mohon Amin. dukungannya, mohon kritik dan sarannya dari Ibu. Mungkin nanti suatu saat mungkin ya Bu ya, nanti saya membutuhkan bantuan Ibu. Ah, saya pengen curhat ke Bu Yuni nih, saya mempunyai masalah. Ibu jangan merasa terganggu ya Bu ya, kalau saya ganggu gitu. Mangga, silakan aja Bu Risa. Ya Iya, boleh. Kita berbagi, baik. saling berbagi pengalaman. Pengalaman Mm-mm. itu bukan hanya dari yang lebih senior, misalkan Mm-mm. dari usia kita lebih Ibu lebih tua, Bu Risa lebih muda, Iya. tapi kita ngambil juga gitu pengalaman dari Bu Risa yang lebih muda. Kita Iya. sharing saja Iya, seperti iya itu Bu, iya Ibu. ke Baik depannya. Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya telah mengganggu waktu istirahat Ibu, waktu luang Ibu. Barangkali mungkin Ibu mau ada waktu dengan keluarga Ibu, tapi oleh saya malah terganggu. Saya mohon maaf ya Bu ya, yang sebesar-besarnya. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan lagi santai, pekerjaan rumah sudah selesai. Iya. Oke, baik Ibu, saya izin pamit undur diri ya Bu. Terima kasih atas segala dukungan yang telah Ibu berikan untuk saya. Saya pamit undur diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Faruli Hidayat SPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan salah satu tugas CGP, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mulyati SPD MPD ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mohon izin Ibu telah mengganggu, mohon maaf juga telah mengganggu waktu luang Ibu. Terima kasih atas Ibu mau berkenan untuk diwawancarai oleh saya Ibu. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu mengenai dilema etika dan bukan moral. Ya silakan Bu. Iya, baik. Begini Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tapi Bu, sebelumnya takut Ibu belum paham apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral, saya sedikit menjelaskan Ya dulu ya Bu silakan, ya. silakan. Dilema etika itu adalah situasi Bu di mana ketika Ibu mengambil keputusan dan kedua keputusan itu sama-sama benar Ibu. Jadi antara benar dan benar. Kalau Ibu mengambil keputusan ini, Ibu benar. Mengambil keputusan B juga benar. Nah, itu namanya dilema etika. Tapi kalau rujukan moral itu adalah situasi di mana ketika Ibu mengambil keputusan yang salah satunya keputusannya benar, tetapi yang satu lagi itu keputusannya salah. Saya ambil contoh ya Bu
tidak bisa nulis dan juga dia mempunyai kelakuan yang lumayan aktif di kelas. Nah, ketika kemarin dia naik ke kelas 3, sekolah kita kan mengalami dilematika. Ya, kalau kita tidak menaikkan Rizky, tentunya kita melanggar aturan karena semua anak itu berhak naik kelas. Tapi satu sisi kalau kita menaikkan Rizky, Rizky juga tidak bisa apa-apa. Dia terus naik tanpa dia mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi itu dilema, mau menaikkan dilema, mau tinggal kelas dilema. Nah, itu namanya dilema etika ini. Nah, kalau untuk bujukan moral itu seperti ini, Bu. Kita di sekolah kan ada dana bos ya. Nah, kita ada rapat, tentunya ada yang namanya konsumsi dari dana bos. Nah, guru-guru kalau lagi rapat harusnya pakai konsumsi, tapi gurunya pengen pakai uang. Sedangkan di aturan harus pakai konsumsi. Nah, itu namanya bujukan moral itu. Jadi salah satunya dia melanggar aturan yang ada. Itu adalah salah satu contoh bujukan moral. Ibu, dari kasus yang barusan saya sampaikan, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Ibu Risa akan saya jawab. Nah, saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Nah, namun jika bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika, ya. Nah, dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar dan salah itu merupakan bujukan moral, ya. Nah, ataukah benar dengan benar itu juga merupakan dilema etika. Nah, kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan bujukan moral antara benar dan salah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Risa. Ya, Ibu. Jadi Ibu mengidentifikasinya cari dulu apakah itu dilema etika antara benar dan salah ataupun bujukan moral benar lawan salah, ya Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya. Jadi sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasikan masalah hingga terbentuk kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh
kebijaksanaan. Oke, terima kasih Ibu jawabannya. Ya, Jadi sama-sama. setiap keputusan itu tentunya harus melihat dulu kepada keberpihakan kepada murid ya Bu ya. Iya. Kepentingan murid itu yang paling utama, tetapi tidak melanggar saat kita berpegang teguh kepada kebijaksanaan itu ya. Baik Ibu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam doa. Kemudian mengidentifikasikan masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan, dan melakukan keputusan. Selanjutnya mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Dengan menelaah siapa yang terlibat, siapa yang urgen, kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Jadi hal-hal yang Ibu anggap efektif gitu. Yang pertama berarti Ya. tadi Ibu lihat dulu siapa yang terlibat ya Bu ya. Betul. Kemudian sifatnya ini urgent atau tidak. Ya. Dan juga mengambil alternatif dengan berdiskusi, tentunya bermusyawarah dengan Dewan Guru ya Bu. Seperti Ya. itu. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ya. Mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak yayasan, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Jika masalahnya biasanya maka langsung diputuskan, tapi jika masalahnya berat maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin 3 sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Jadi dilihat dulu ya Bu kompleksitas kasusnya Bu ya. Iya. Kalau kasusnya ringan mungkin diselesaikan hari itu juga Iya, di bisa. sekolah. Ya kalau mungkin Iya. kasusnya berat
mungkin bisa memanggil pihak yang lain untuk bisa menyelesaikan masalah itu gitu ya. Iya. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan nomor 7, Ibu, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Jadi selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder, orang tua siswa atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Kemudian pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku di yayasan, serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan. Kemudian tapi maaf karena di SD tidak ada wakil kepala sekolah ya, berarti melalui dewan guru, kemudian keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan. Ya. Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambil keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi. Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih Ibu mau berbincang-bincang dengan saya mengenai masalah dilema etika. Mudah-mudahan ini bisa jadi suatu pembelajaran bagi saya ya Bu ya, ketika saya nanti akan mengambil suatu keputusan, tentunya harus dilihat dulu apakah kasus yang saya minta hadapi itu merupakan dilema etika atau tuntutan moral. Ya baik, mohon maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak serta semoga Ibu sehat selalu. Ya sama-sama. Mudah-mudahan pertanyaan dari Ibu yang saya jawab sekemampuan saya, mudah-mudahan bisa menunjang dalam proses pelaksanaan atau pendidikan Ibu selama menjadi CGP. Iya, terima kasih Ibu. Saya pamit Ibu. Ya.